Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang saya banggakan, saya hormati, dan saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. 5 hari lagi, kita semuanya dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini akan menyambut, merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang tahun ini pasti cara kita merayakannya pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela sampai saat ini. Tapi kita tetap akan mengadakan ibadah Natal pada hari Jumat 25 Desember tahun ini 2020. Dan khotbah saya hari ini juga sudah menyinggung tentang peristiwa agung yang amat bersejarah, yaitu peristiwa kelahiran atau Natal Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul dari khotbah saya hari ini adalah Allah, Raja atau Mesias yang lahir. Allah, Raja atau Mesias yang lahir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah pemberitaan firman ini, pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan hina-dina ini menjadi juru bicara-Mu. Siapkan jemaat-Mu semuanya di rumah mereka masing-masing, dan siapkan semua yang sempat mendengar pemberitaan firman pada hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih acara ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, supaya melalui pemberitaan firman ini kami semuanya diberkati dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan setinggi-tingginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur pasal 47 ayat 8 dan 9. Mazmur 47 ayat 8 dan 9. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mazmur 47, 8 dan 9. Mungkin Anda bertanya, kenapa khotbah saya beri judul Allah, Raja atau Mesias yang lahir. Ini merupakan kalimat tanya. Allah, Raja atau Mesias yang lahir. Kenapa saya pilih judul ini? Karena faktanya sampai hari ini, sejak dahulu, sejak Natal pertama di Yerusalem, di Bethlehem, sampai hari ini, sampai kapanpun juga, saudara, masih banyak orang yang terus bertanya-tanya. Masih banyak orang yang bingung dengan Natal ini. Saudara, dengan peristiwa yang amat bersejarah, peristiwa yang terbesar, saya katakan, teragung, peristiwa yang dampaknya, pengaruhnya tiada bandingannya. Banyak orang yang masih bingung, siapa yang lahir itu? Yesus itu yang dilahirkan Maria itu siapa?
Allahkah, Rajakah, Mesiaskah, saudara? Dan mereka masih bertanya-tanya, bahkan banyak yang salah paham, salah persepsi, salah menganggap berpendapat tentang siapa bayi kudus yang lahirnya kita peringati beberapa hari lagi. Saudara, kebingungan itu atau kekurang pengertian itu wajar, karena memang sejak awal pertama Natal terjadi, kelahiran Yesus Kristus pada awal mulanya, itu sudah beberapa pihak menyebutnya dengan sebutan yang berbeda-beda, saudara. Sehingga kita hari ini yang tidak hidup di 2000 tahun yang lampau di tanah Yahudi, wajar kalau orang-orang banyak yang masih bingung, masih belum jelas, masih belum mengerti siapa Yesus yang lahir, yang tiap tahun diperingati oleh miliaran orang seluruh dunia ini. Saudara, kata malaikat ke Maria, saudara, yang akan dikandung dan dilahirkan Maria adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara, itu kata malaikat kepada Maria. Tapi kata malaikat kepada Yusuf berbeda juga, meskipun artinya sesungguhnya sama. Kata malaikat dalam mimpinya kepada Yusuf bahwa yang akan dilahirkan oleh Maria, dikandung dan dilahirkan oleh Maria itu adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kepada Maria, malaikat berkata, Anak Allah yang Maha Tinggi yang akan dikandung dan dilahirkan. Kepada Yusuf, malaikat berkata, juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Kepada gembala, lain lagi istilah yang dipakai malaikat, saudara. Kepada gembala, malaikat mengatakan, pada hari ini aku akan memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena Kristus Tuhan telah lahir bagimu di kota Daud. Jadi yang lahir di kota Daud, di Bethlehem itu adalah Kristus Tuhan, saudara. Jadi dari satu sumber saja, dari Jibril, dari malaikat, menyebut Yesus itu dengan sebutan yang berbeda-beda, dengan gelar yang berbeda-beda. Kepada Maria, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kepada Yusuf, juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Kepada para gembala, malaikat mengatakan, yang lahir hari ini adalah Tuhan. Lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, maka wajar kalau orang-orang zaman sekarang, zaman setelah peristiwa itu sampai seterusnya, sampai nanti, terus masih bingung. Siapa sesungguhnya bayi yang lahirnya 2000 tahun yang lampau di Bethlehem itu? Saudara, juga orang Majus menyebutnya berbeda. Orang Majus atas panduan bintang, saudara, bintang besar, memandu mereka dari negeri timur menuju ke Yerusalem. Ya, orang Majus bertanya-tanya kepada orang Yerusalem, penduduk Yerusalem, di manakah raja yang baru lahir itu? Aku datang untuk menyembahnya. Orang Majus menyebut yang lahir ada raja, saudara, raja Yahudi. Tapi dia bertanya, di manakah? Dia gak ngerti tempatnya persisnya, di kota mana. Mereka sudah sampai di Yerusalem dan itu sudah dekat, saudara.
Karena Bethlehem itu jaraknya dekat dengan Yerusalem. Masih di tanah Yudea. Saudara. Orang Majus mengatakan, di manakah raja Yahudi yang baru lahir? Kami datang untuk menyembahnya. Kemudian berita dari Majus itu mengguncangkan, mengejutkan penduduk Yerusalem, terutama Herodes sebagai raja boneka yang boneka Roma yang diberi kekuasaan untuk menjadi raja atas Yudea, saudara. Herodes terkejut, bukan hanya terkejut, Herodes takut, Herodes galau, Herodes bahkan panik, merasa terancam. Kalau raja Yahudi lahir, maka pasti ini pikiran negatifnya. Dia langsung bersuuzon, langsung berburuk sangka bahwa raja ini nantinya pasti akan merebut kekuasaanku, saudara. Jadi dia takut, panik, bingung, kemudian tanya pada para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Pertanyaan Herodes tidak seperti yang ditanyakan Majus. Majus menyebutnya raja. Di manakah raja yang baru lahir itu? Tapi Herodes tanya kepada para ahli Taurat dan para imam, di manakah Mesias itu akan dilahirkan, saudara. Jadi Herodes menyebutnya yang lahir itu Mesias. Orang Majus, raja. Malaikat menyebut Tuhan, anak Allah yang Maha Tinggi, dan Juru Selamat. Saudara, berbeda-beda. Ya. Tapi sesungguhnya intinya sama. Pribadinya ya Yesus Kristus itu. Tapi pasti itu menimbulkan pertanyaan dan itu wajar. Sampai sekarang pun masih orang bertanya-tanya. Ada yang percaya dan ada yang tidak, saudara. Tapi faktanya kebingungan itu tetap ada. Terus bagaimana para imam dan ahli Taurat itu ketika ditanya Herodes, apa jawab mereka? Mereka menjawab bahwa Mesias itu yang dinubuatkan, dijanjikan oleh Allah itu memang akan lahir, dan itu tercatat dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Mari kita buka. Ini nubuatan kelahiran Mesias yang dijanjikan itu oleh Nabi Mika. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, kota Bethlehem ini memang kecil, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Jadi dari penduduk dari Bethlehem itu, yang akan lahir di Bethlehem itu, akan lahir bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi raja yang akan dijanjikan pada orang Israel yang akan memerintah Israel itu nantinya lahirnya di Bethlehem, saudara. Ini menurut nubuatan Nabi Mika, ya, akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Para imam ahli Taurat ngerti, karena dia ngerti kitab suci, karena memang ahli Taurat. Mereka ngelontok kitab suci perjanjian lama, saudara. Mereka katam sekali ayat per ayat, karena mereka memang tokoh agama, rohaniwan, kelas kakap, saudara. Maka ketika ditanya Herodes, Mesias akan lahir di Bethlehem, ya, saudara. Ya, ada berbagai sebutan yang berbeda-beda, saudara. Siapa sesungguhnya Yesus yang lahir itu? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang lahir itu memang dilahirkan oleh perawan Maria atau Bunda Maria.
Tetapi oleh malaikat disebut anak Allah yang maha tinggi, Tuhan, Juru Selamat. Oleh orang Majus disebut Raja. Oleh imam-imam dan Herodes dan Aritoret disebutnya Mesias. Saudara, semuanya sama sesungguhnya. Pernyataan-pernyataan ini itu tidak ada salah. Betul semuanya. Kalau disebut Mesias ya betul, disebut Raja ya betul, disebut Tuhan tidak salah, disebut Mesias juga tidak salah. Betul. Karena memang Yesus yang lahir itu, dia ya Mesias, dia ya Tuhan, dia ya Raja, dia ya Juru Selamat. Saudara. Jadi kalau kita lihat lagi kata-kata Mika tadi disebutkan, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Memerintah Israel berarti sebagai raja, saudara. Raja Israel yang akan memerintah Israel itu akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimunculkan oleh Allah, saudara. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya keberadaan Mesias, keberadaan Raja ini sejak awal mula. Yang ada sejak awal mula, sejak dahulu kala, sejak purbakala adalah Allah sendiri, saudara. Berarti Raja ini itu adalah Allah sendiri. Berarti Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria itu ya Allah sendiri, betul. Yang dikatakan Alkitab betul, yang dikatakan orang Majus betul, yang dikatakan para imam kepala betul, yang dikatakan Herodes sekalipun Herodes membenci, Herodes gemetaran, Herodes takut. Tetapi tidak salah kalau dia menyebut, kemudian dia bertanya, di manakah Mesias yang akan lahir, saudara. Jadi peristiwa kelahiran itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang lahir itu bukan sembarang manusia, bukan sekadar manusia biasa, bukan sekadar nabi. Dia disebut nabi tidak salah juga, tapi bukan sembarang nabi, bukan sekadar nabi, bukan nabi biasa, bukan manusia biasa. Tapi ya Mesias, ya Allah, ya Raja, ya Selamat, ya Tuhan. Ya, jadi karena itu gemanya, gaungnya, pengaruhnya ya luar biasa Natal itu, saudara. Tidak pernah ada peristiwa kelahiran yang demikian berpengaruh dan akan diperingati terus sampai akhir zaman, saudara. Hanya peristiwa kelahiran Sang Mesias, Raja, Tuhan, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu. Kita sebagai pengikutnya, kita pasti berbahagia. Bagi kita, mungkin kita tidak begitu bingung. Meskipun mungkin juga masih ada orang Kristen yang bingung. Meskipun dia diam saja. Banyak juga ya. Yesus tuh dia pasti sudah kenal betul, dia berdoa, dia memuji, dia menyembah. Tapi kadang-kadang dalam hatinya masih ada pemikiran yang belum sungguh-sungguh ngeh. Saudara, nggak masalah. Yang penting beriman, saudara. Yang penting mereka mengimani Kristus Yesus. Kalau pemahamannya, kalau pengenalannya belum penuh, pengertiannya belum sungguh-sungguh matang, dewasa, berkembang, nggak masalah, saudara. Nanti pemahamannya, pengenalannya kepada Yesus pasti lambat laun, makin hari makin bertambah-tambah, makin mengenal, makin cinta. Karena tidak akan mencinta kalau tidak kenal. Tidak kenal maka tidak sayang, saudara. Maka perlu mengenal Yesus, itu perlu. Mengenal Yesus itu perlu. Jangan hanya mengharap berkatnya, jangan hanya mengharap pertolongannya, jangan hanya mengharap kesembuhannya, mujizatnya saja. Tapi siapa dia sesungguhnya itu paling penting, saudara. Pribadi dia jauh lebih penting dari berkat-berkat yang kita harapkan, saudara. Seperti saya itu lebih penting daripada uang saya. Mungkin kalau Anda menerima uang saya, Anda senang.
Tapi sesungguhnya saya lebih penting, lebih berharga, lebih menentukan ketimbang uang saya. Demikian juga sikap kita kepada Tuhan Yesus. Pribadi dia sesungguhnya itu harus kita kenal sungguh-sungguh. Kalau kita kenal, maka kita sayang, kita cinta. Saudara, berkatnya itu otomatis. Berkatnya kalau kita menyayangi dia, mengasihi Kristus, karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, berkatnya akan dilimpahkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau kita mengutamakan Tuhan, ya, pribadi dia. Yang penting pribadi dia itu jauh lebih berharga, saudara, daripada sekedar berkat-berkat atau segala hal yang diberikannya pada kita. Semuanya itu akan diberikan, yes. Tapi kecintaan kita kepada pribadi Kristus itu jauh lebih penting. Pribadi Yesus memang menimbulkan banyak polemik, banyak pertanyaan, banyak perdebatan, banyak kontroversi, saudara, karena dia bukan sekedar manusia, ya, terlalu banyak atribut, terlalu banyak gelar, terlalu banyak sebutan yang disandangnya, dan semuanya itu benar, saudara. Yesus Mesias, Yesus Raja, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Makanya kita menyembahnya, maka kita mentaatinya. Yesus Juru Selamat, makanya kita mempercayakan hidup kepadanya. Karena tanpa percaya kepadanya, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan mencapai surga, tidak akan mencapai Bapa tanpa melalui dia. Jadi pribadi Yesus itu penting. Karena itu, seperti yang saya katakan tadi, saya bacakan dari kitab Mazmur tadi. Ini belum kata-kata murid-murid Yesus loh. Ini masih Yesus masih akan lahir dan lahir awal-awal kelahirannya. Jadi ini bukan pendapat para murid, bukan pendapat para rasul. Rasul belum ada, saudara, belum kenal. Karena Yesus masih bayi juga, ya. Sudah ada banyak sebutan, ya, Raja, Mesias, Tuhan, Juru Selamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi jauh sebelum itu pemazmur itu jauh sebelum itu, ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus, sudah mengatakan bahwa Tuhan itu Raja, saudara. Jadi kalau Majus bertanya di manakah Raja yang baru lahir itu sesungguhnya adalah Tuhan. Itu sesungguhnya adalah Allah, ya, bukan sekedar raja-raja biasa, tapi Raja di atas segala raja. Yesus yang lahir itu adalah Raja di atas segala, karena dia Tuhan sendiri. Pemazmur tadi kan mengatakan, saudara. Ayo kita lihat lagi pemazmur, kitab Mazmur pasal 47 ayat 8. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Jadi sebelum raja-raja di bumi ini ada, Allah itu sudah merupakan Raja bagi seluruh bumi, ya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah, artinya mari kita diminta untuk memuji dia karena dia adalah Raja. Allah kita, Allah Israel itu Raja, saudara. Bermazmurlah, pujilah dia, tapi juga dengan nyanyian pengajaran. Bukan sekedar memuji, tapi perlu diajarkan supaya lebih mengenal, supaya ngeh, supaya mengerti, supaya paham, supaya tidak salah sangka, tidak salah persepsi, dan akhirnya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Raja, dan Raja itu adalah Allah, karena Tuhan adalah Raja bagi seluruh bumi. Terus ayat 9, Allah memerintah sebagai Raja. Jadi kalau yang lahir adalah Raja, betul. Yang lahir adalah Allah, betul. Karena Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Tahta, yang punya tahta itu hanya Raja. Dan tahta yang kudus hanya Allah. Dan Allah atau Raja itu berinkarnasi menjadi manusia. Yesus lahir 2000 tahun
lampau melalui proses persalinan dari rahim Bunda Maria. Nah, saudara, jadi semua Alkitab ini belum pendapatnya para rasul, saudara. Ya. Kalau rasul sudah 30 tahun kemudian sesudah Tuhan Yesus dewasa melayani, baru memilih rasul-rasulnya. Ya. Tapi sebelum-belumnya sudah dikatakan, ya, Allah itu raja, raja itu lahir, raja itu Mesias juga. Makanya Rasul Petrus, ya, setelah 30 sekian tahun, ketika Yesus bertanya pada Petrus, menurutmu siapa aku? Kata orang, aku adalah A, B, C. Tapi menurutmu siapakah aku? Apa kata Petrus, saudara? 30 tahun sudah Tuhan Yesus lahir. 30 tahun lebih lah, ya, setelah dia jadi kenal dan jadi muridnya. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul. Jadi semua yang dikatakan oleh rasulnya, oleh malaikat, oleh para nabi, oleh Herodes sekalipun, oleh para Majus itu betul, semuanya betul, saudara. Jadi dengan demikian, maka saya ingin melalui khotbah saya ini, para pendengar khotbah saya, terutama Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, semakin mengenal, semakin yakin bahwa Yesus yang beberapa hari lagi kita rayakan, kita sembah, kita puji, kita peringati hari kelahirannya itu, sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati, Raja di atas segala raja. Karena itu perlu kita menyambutnya dengan sukacita, penuh hormat, dan rasa takjub kepadanya, saudara. Ya, jadi semua pernyataan dari berbagai sumber yang tampaknya berbeda-beda itu sesungguhnya sama artinya, tidak saling bertentangan. Tapi ada juga perbedaannya, saudara. Perbedaannya adalah terletak pada responnya. Respons tokoh-tokoh yang sebut tadi itu berbeda-beda, saudara. Berbeda pengaruhnya, berbeda nasibnya. Meskipun pernyataannya sama, tidak bertentangan, ya. Tapi karena reaksinya berbeda, responnya berbeda, saudara, maka hasilnya berbeda pula, nasibnya berbeda pula. Misalnya, yang pertama, Herodes, meskipun dia nyebut juga sebagai Mesias, dan dia Mesias itu artinya dia raja, dia ngerti juga karena itu dia takut, saudara, takut kalau nanti kedudukannya dikudeta oleh raja yang baru itu, saudara. Dia gak salah menyebut Yesus yang baru lahir itu raja atau Mesias, ya. Tapi reaksinya berbeda, reaksinya justru ingin membunuh, ingin menghabisi. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya pernah singgung ini. Karena reaksinya negatif, hasilnya negatif. Dia ingin membunuh, tetapi belum sampai membunuh, belum bisa membunuh, dan gagal membunuh, karena nggak mungkin dia bisa melawan Raja, Tuhan, Juru Selamat, Yesus Kristus. Meskipun masih bayi secara manusia waktu itu, malah dia mati duluan. Nasibnya tragis, saudara. Kalau melawan Yesus, nasibnya tragis, saudara. Mati duluan. Ya. Terus kemudian nasib berikutnya berbeda juga. Kalau ya terus mati duluan, mati cepat, saudara. Tidak lama setelah dia membunuh bara anak-anak kecil itu, ratusan mungkin ribuan, ya. Tidak lama setelah itu dia mati. Tapi kalau para imam dan ahli Taurat, hasilnya beda juga. Nggak sampai mati memang, saudara. Tapi kehilangan kebahagiaan Natal. Sesungguhnya kelahiran Yesus, Natal itu membawa sukacita. Makanya malaikat mengatakan, hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar, sukacita yang besar bagi seluruh kaum, saudara. Ya. Tapi oleh
ahli Taurat dan imam kepala nggak ada sukacitanya, saudara. Mereka nggak sukacita sama sekali, mereka nggak tersentuh sama sekali oleh berita kelahiran Sang Mesias itu. Mereka percaya Mesias akan lahir di Bethlehem, tapi ketika Mesias lahir dalam diri Yesus ini mereka nggak percaya. Ya, saudara, mereka nggak percaya kalau Yesus adalah Mesias, kalau Yesus adalah Raja, kalau Yesus adalah Tuhan. Mereka nggak percaya, saudara, sehingga mereka nggak datang, nggak menyembah, dan akhirnya nggak dapat apa-apa, nggak merasakan kebahagiaan, kesukacitaan seperti kita yang menyembah Yesus setiap saat, seperti kita yang percaya pada Dia setiap saat. Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para imam itu, ya, ahli-ahli Taurat itu tidak percaya kalau Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah Mesias, sehingga mereka tidak datang, tidak menyambutnya. Tapi beda, ya. Jadi kelompok yang tragis itu, contohnya Herodias, kelompok yang nggak dapat manfaat apa-apa dari Natal, nggak dapat sukacita apa-apa dari Natal adalah para imam-imam dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tokoh rohaniawan agama Yahudi. Itu contohnya, ya. Tetapi ada yang bersukacita, ada yang bergembira, ada yang luar biasa bahagianya, yaitu para Majus, saudara. Majus bersukacita ketika bintangnya nampak dan kemudian bisa sampai ke Bethlehem, bintang yang memandu para Majus itu. Mereka bersukacita sekali, apalagi setelah datang sendiri ke tempat, saudara, di mana Yesus berada. Dia datang, dia pasti bersukacita karena tujuannya sampai, dan dia percaya bahwa itu raja, yang datang adalah raja. Jadi awalnya karena dia percaya, maka meskipun jauh dia datang dan dia mau menyembah. Kalau dia tidak percaya, dia nggak akan menyembah. Percaya yang dari itu adalah raja, maka dia meskipun bangsawan para Majus itu, dia datang menyembah bayi Yesus yang memang sesungguhnya adalah raja segala raja itu, ya. Karena Majus percaya, mereka menyembah, mereka mempersembahkan persembahannya, ya, dan mereka memberitakan sesungguhnya, saudara, memberitakan Yesus memang secara implisit, secara tidak langsung, karena dengan mereka bertanya kepada orang-orang di Yerusalem, penduduk Yerusalem, di manakah raja yang baru lahir itu sesungguhnya dia sedang mengumumkan bahwa ada raja yang baru lahir, ya, memberitakan, tapi hanya dia belum tahu tempat persisnya. Akhirnya dia sampai bertanya di manakah, tapi raja yang lahir itu dia percayai, saudara, dan itu diberitakan kepada yang lain. Saudara, ini sikap yang baik, ya. Sikap yang baik menghadapi Natal itu percaya bahwa yang lahir itu adalah raja, itu adalah Allah sendiri, itulah Mesias, itulah juru selamat, ya. Harus percaya itu. Setelah percaya maka menyembah. Kenapa Natal kita peringati, kita rayakan? Karena kita percaya Yesus adalah raja, saudara. Yesus adalah juru selamat kita. Maka kita menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Kita bersukacita dengan Natal. Yang sayang sekali pandemi ini, memang Natal kita akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saudara. Tapi nggak masalah, sukacita tetap ada. Setiap saya dengar lagu Natal, setiap saya dengar, setiap saya melihat, misalnya saya pergi keluar rumah, melihat ada ornamen Natal yang sudah mulai dipasang, pohon terang misalnya, ya, hiasan-hiasan Natal, yang saya lihat, hati saya sungguh, saudara, selalu ada sukacita, ada kegembiraan. Betul, Natal adalah berita sukacita. Dan para Majus juga bukan hanya percaya, tapi dia juga menyembah, dia mempersembahkan persembahannya, tapi dia memberitakan, sudah memberitakan. Yesus harus diberitakan. Itu penting, saudara. Nggak cukup kita menyembah saja.
Gak cukup kita memberi persembahan dan perpuluhan atau persembahan apa saja kepada dia. Gak cukup. Itu penting, itu harus. Tapi Yesus diberitakan. Majus memberitakan dengan cara yang tidak langsung. Dengan cara bertanya, tapi itu sekaligus memberitakan bahwa ada raja yang baru lahir. Kami mau datang dan mau menyembahnya. Itu pemberitaan, saudara. Yesus harus diberitakan. Injil harus diberitakan, saudara. Orang Kristen nggak cukup hanya memohon, minta berkatnya, pertolongannya. Tapi dia tidak memberitakan siapa yang memberi berkat itu. Siapa sesungguhnya sang raja Yesus yang lahir itu, saudara. Demikian juga malaikat, saudara. Responnya bagus. Malaikat itu sangat percaya, makanya dia katakan bahwa Yesus Kristus yang lahir ini adalah Tuhan. Dia katakan kepada Maria, dia anak Allah yang maha tinggi. Dia katakan kepada Yusuf, juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Malaikat amat percaya karena dia memang ngerti persis. Dia itu kan makhluk surgawi yang tahu persis keberadaannya. Siapa Yesus yang lahir itu sebelum dia lahir dalam keadaan manusia, atau pra-eksistensinya dalam keadaannya sebagai Allah. Malaikat-malaikat itu ngerti, saudara, karena malaikat di surga. Tuhan di surga, malaikat di surga. Malaikat ngerti persis yang lahir itu siapa. Dan kata-katanya betul. Malaikat percaya, tapi ada iblis yang ngerti juga bahwa Yesus itu anak Allah, tapi gak menyembah, melawan. Saudara, jadi saudara, ada yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan, ya, tapi melawan ada. Kayak iblis misalnya, gak mau menyembah. Kayak Herodes, tahu bahwa Yesus itu raja, gak menyembah, malah akan membunuh. Ya ada. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang lahir bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi dia sesungguhnya adalah Tuhan Allah Raja, Mesias, Juru Selamat kita semuanya. Malaikat-malaikat itu percaya. Setelah itu, saudara, malaikat itu menyembah. Hari-harinya salah satu pekerjaan Allah, pekerjaan malaikat yang rutin itu ya menyembah Allah. Di surga mereka setiap saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan di surga. Kerjaan rutinnya itu, saudara, itu salah satunya menyembah, melayani Tuhan, melayani Allah, tapi juga menyembah dia, memuji dia. Tapi juga mereka datang, kenapa mereka jauh-jauh dari surga datang ke bumi? Karena mereka ingin memberitakan. Hari ini aku beritakan kepadamu kesukaan besar bagi semua bangsa, karena telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Dia memberitakan, dia bersaksi, dia menjelaskan kepada para malaikat, pada Maria, pada Yusuf, saudara, bahwa yang lahir itu adalah juru selamat. Malaikat memberitakan. Malaikat tidak hanya percaya, malaikat tidak hanya ngerti, malaikat tidak hanya menyembah, tapi malaikat pun memberitakan. Ya, justru pertama-tama sebelum murid-muridnya memberitakan Kristus, memberitakan Injil Kristus, malaikat sudah memberitakan lebih dahulu, saudara. Jadi sikap yang tepat dari Natal, siapapun yang ingin menyambut Natal dan kemudian mendapatkan sukacita Natal yang besar adalah pertama percaya bahwa yang lahir itu adalah bukan hanya manusia biasa, tapi Tuhan Allah, Juru Selamat, Mesias, dan Raja. Ya. Setelah itu menyembah. Karena itu 25 Desember nanti kita datang ke rumah Tuhan, gereja kita. Sudah bisa kita pakai, meskipun sekarang dalam proses akhir finishing dari renovasi gedung gereja kita, tapi 25 Desember 5 hari lagi, saudara, kita sudah bisa berbakti, beribadah di sana, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang disiplin. Saudara, kita bisa bersukacita menyembah Tuhan di rumah Tuhan yang pasti Anda nanti akan bersukacita, bukan saja rumah Tuhan, tapi bersukacita karena Tuhan yang menjadikan semuanya itu.
saudara. Ini anugerah Tuhan, ini pemberian Tuhan. Ini kado Natal kita, saudara, dari Tuhan, saudara. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kadonya pada kita, dirinya sendiri itu adalah kado yang terindah bagi kita, saudara. Apa kado saudara? Apa kado kita, saudara? Ya, jadi mari kita teladani malaikat. Malaikat tidak hanya percaya, malaikat menyembah. Kita pasti menyembah dan nanti akan menyembah juga, khususnya di tanggal 25 Desember itu, saudara, pada ibadah Natal. Tapi kita juga mari akan berkomitmen untuk memberitakan Yesus kepada dunia, saudara. Dengan kata-kata saudara, dengan perbuatan saudara, dengan tulisan-tulisan saudara, dengan karya-karya saudara, dengan apa saja, yang penting Yesus harus diberitakan, saudara. Baru kita nanti akan menerima sukacita yang luar biasa. Karena memang kita dipanggil untuk memberitakan, pergilah seluruh dunia, ya, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Untuk menjadikan semua bangsa itu muridku, mereka harus, saudara, diberitakan tentang siapa Yesus. Murid, untuk menjadi murid Yesus, mereka harus diajar tentang siapa yang harus kita sembah, siapa Tuhan kita sesungguhnya. Dan itu adalah proses, dimulai dari proses pemberitaan Injil, bersaksi tentang Kristus kepada dunia ini, ya, dunia kita masing-masing, ya. Jadi percayalah, Natal adalah hari sukacita bagi kita, anugerah besar bagi dunia, bagi kita, terutama bagi yang percaya kepadanya, dan juga bagi yang mau menyembah, mau datang, mau merayakan, mau memperingatinya, juga yang mau mempersembahkan kado dalam hidupnya untuk Tuhan, tapi juga yang mau berkomitmen, saudara, untuk memberitakan Yesus yang lahir itu. Kita bukannya bersuka cita atas kelahirannya, tapi kelahirannya perlu diberitakan ke seluruh dunia. Karena itu saya berbahagia, karena saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan salah satu tugas utama hamba Tuhan itu ya memberitakan firman, saudara. Dan firman Kristus itu yang harus diberitakan dengan segala cara, dengan segala kreativitas, dengan segala kecintaan. Dengan demikian maka Natal menjadi sukacita terbesar bagi kita. Bukan tragis yang didapat seperti Herodes, tapi Natal adalah sukacita bagi seluruh bangsa, khususnya bagi kita yang sudah percaya, menyembah, dan memberitakan Kristus kepada seluruh bangsa. Tuhan memberkati. Selamat menyambut hari Natal yang 5 hari lagi kita akan peringati bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena ternyata firman-Mu demikian menjelaskan secara rinci bahwa Engkau yang kami sembah sebagai Tuhan itu memang tidak salah. Engkau adalah Tuhan yang sejati, Engkau adalah Raja di atas raja, Engkau juru selamat kami yang menyelamatkan kami. Engkau adalah Mesias yang hidup, anak Allah hidup, dan Engkau bukan sekedar manusia. Kami bangga, sehingga kami tidak salah pilih, tidak salah percaya, tidak salah beriman kepada sembarang pribadi. Yang kami imani adalah Raja di atas segala raja, pemilik surga yang pada waktunya akan memberikan surga pada kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan perayaan Natal, peringatan Natal seluruh dunia dalam tangan kuasa-Mu, supaya aman, lancar, damai, tidak ada gangguan apapun, sehingga Natal adalah memancarkan, menggemakan, menebarkan rasa kasih sayang, damai, sukacita, dan bagi semua orang di muka bumi ini, dan bagi hormat kepujian nama Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu, kami serahkan kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, memberkati, memproteksi, dan terus memberikan perlindungan atas kami semuanya, khususnya di musim
pandemi COVID-19 yang belum usai ini Tuhan. Terima kasih. Itulah firman-Mu, berkatilah dan supaya Roh Kudus akan memetraikannya di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini, dan jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Kuasa Roh Kudus akan menyertai Anda semuanya sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.